Pergi ke pasar beli ikan. Beli ikan adanya lohan. Salam sapa kami sampaikan untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, para panitia, serta teman-teman finalis Lomba Sudirman Science Competition ke-10 yang berbahagia. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki banyak keberagaman. Generasi muda yang juga bagian dari bonus demografi saat ini mendominasi penggunaan internet. Hal tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia bahwa pengguna internet di Indonesia menunjukkan 80% didominasi oleh generasi muda. Di media sosial, sering kita jumpai tersebarnya berita-berita hoax dan ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat pada masyarakat majemuk yang dibarengi dengan kemajuan teknologi komunikasi kerap sekali menimbulkan perpecahan dan kesalahpahaman. Hal tersebut semakin kompleks dengan masuknya ideologi transnasional beraliran radikal yang terus-menerus mengikis rasa nasionalisme bangsa. Meningkatkan kembali rasa nasionalisme di era globalisasi ini sangatlah sulit. Di era globalisasi, masyarakat cenderung memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Melalui fashion, batik hadir atas kekhawatiran disintegrasi bangsa. Batik dinilai sebagai warisan leluhur yang memiliki kekhasan dan nilai historis, sehingga batik mampu menjadi identitas yang dapat menyatukan masyarakat majemuk yang penuh dengan keberagaman. Pengembangan batik, selain bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme, diharapkan juga dapat menjadi sebuah aktivitas industri kreatif, di mana tidak hanya memproduksi produk sandang saja, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk-produk yang memiliki nilai seni, keunikan, dan daya kreatif yang tinggi. Oleh hal tersebut, kami, tim dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan bangga mempersembahkan inovasi kami dalam sebuah karya tulis yang berjudul Membangkitkan Nasionalisme dan Industri Kreatif, Sinergi Peran Pemuda dalam Program Kampung Edutourism Batik Sokaraja Banyumas. Rumusan masalah dalam penelitian kami yakni bagaimana peran pemuda dalam membangkitkan nasionalisme dan industri kreatif melalui program Kampung Edutourism Batik Sokaraja Banyumas. Baik, kemudian masuk ke dalam bab penelitian terdahulu, yaitu terkait dengan orisinalitas penelitian dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Kami berupaya melakukan review terhadap publikasi penelitian yang dipandang relevan dan juga up to date. Yang pertama adalah artikel tugas akhir karya Nur Sista tahun 2020 dengan judul Pemasaran Wisata Edukasi di Rumah Batik Lumbini, Desa Wisata Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua adalah artikel karya Sabrina Sesa dan Lina Sinatra tahun 2019 dengan judul Strategi Komunikasi Perhimpunan Batik Indonesia Sokaraja dalam Membangun Citra Kampung Batik Sokaraja. Yang ketiga adalah jurnal karya Liana Mangifera tahun 2016 dengan judul Pengembangan Industri Kreatif Produk Batik Tulis melalui Value Change Analysis. Nah, dari ketiga artikel atau karya tulis tersebut, pembaruan karya tulis yang kami teliti berada pada isu spesifik terkait dengan peningkatan nasionalisme dan industri kreatif melalui Kampung Edutourism Batik dengan memanfaatkan peran pemuda untuk menghadapi bonus demografi di era Society 5.0. Baik, masuk ke dalam bab Grand Theory. Ada beberapa konsep dari suatu wisata edukasi. Kami merujuk pada konsep Megan Wood terkait ciri-ciri sarana dan jasa edutourism yang ideal, yang ini kami jadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian kami. Yang pertama adalah melindungi lingkungan sekitarnya, baik yang berupa lingkungan alami maupun dengan kebudayaan lokal. Yang kedua adalah memiliki dampak minimal terhadap lingkungan alami selama masa konstruksi dan juga operasinya. Yang ketiga, sesuai dengan konteks budaya, fisik wilayah setempat, misalnya ditandai dengan arsitektur yang menyatu dengan bentuk landscape dan warna lingkungan setempat. Yang keempat adalah mengurangi tingkat konsumsi air.
dan menggunakan cara alternatif yang berkelanjutan untuk mendapatkan konsumsi air yang selanjutnya. Yang kelima adalah mengelola limbah dan sampah dengan hati-hati. Yang keenam, memenuhi kebutuhan energi melalui penggunaan alat dan sarana berdesain pasif, yaitu desain yang tidak banyak mengubah lingkungan alami. Kemudian yang ketujuh adalah dalam pembangunan dan pengelolaannya mengupayakan kerjasama dengan komunitas lokal. Yang kedelapan adalah menawarkan program yang berkualitas untuk memberikan pendidikan mengenai lingkungan alami dan kebudayaan setempat terhadap tenaga kerja dan juga para wisatawan. Dan yang terakhir adalah mengakomodasikan berbagai program penelitian dalam rangka kontribusi kegiatan edutourism terhadap pengembangan berkelanjutan wilayah setempat. Baik, kemudian metodologi penelitian. Jenis penelitian kami adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yaitu dengan model interaktif Miles dan Huberman. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu melalui studi literatur dan juga wawancara. Nama sumbernya adalah Pak Dayat selaku Ketua RT Kampung Batik Sokaraja, kemudian Pak Hasbul, pengrajin batik Sokaraja, dan juga Fatia, Ijah, dan Amir selaku pemuda sekaligus masyarakat yang berada di Kampung Batik Sokaraja. Oke, kemudian masuk dalam pembahasan. Potensi Kampung Batik Sokaraja sebagai edutourism dalam meningkatkan nasionalisme dan industri kreatif. Potensi ini kami analisis berdasarkan grand teori dari Megan Wood. Yang pertama, sesuai dengan konteks budaya dan wilayah setempat, sehingga batik Sokaraja memiliki karakter pedalaman dengan motif tumbuhan dan juga hewan. Kemudian, menggunakan alat dan sarana berdesain pasif atau yang tidak banyak mengubah lingkungan alam, yaitu canting untuk batik tulis dan canting cap untuk batik cap. Selanjutnya, bekerja sama dengan komunitas lokal yaitu para pemilik gerai dan konveksi untuk memperbanyak variasi dari produksi Kampung Batik Sokaraja serta memiliki program wisata edukasi yang menawarkan pariwisata berbasis kebudayaan yang kental dengan nilai-nilai edukasi. Lalu, Kampung Batik Sokaraja memiliki daya tarik bagi para akademisi untuk melakukan penelitian serta memiliki proses produksi yang ramah lingkungan, yaitu menggunakan pompa air dan aliran sungai. Dari penjelasan tadi, ada beberapa hal yang perlu di-upgrade dengan sinergi peran pemuda di Kampung Batik Sokaraja, yaitu tentang pengelolaan limbah dan juga pembaruan program di Kampung Batik Sokaraja itu sendiri. Lalu, apa saja sinergi peran pemuda dalam meningkatkan nasionalisme dan industri kreatif di Kampung Batik Sokaraja? Yang pertama, membranding Kampung Batik Sokaraja melalui media sosial. Yang kedua, memasarkan output dari Kampung Batik Sokaraja melalui e-commerce. Yang ketiga, memasang instalasi pengolahan air limbah sehingga limbah batik berupa air dem-deman atau air perebusan batik itu dapat diolah terlebih dahulu sebelum akhirnya dibuang. Dan yang terakhir, pembaruan program edutourism berupa ekstravaganza, sanggar-sanggar batik, dan juga gerai-gerai batik. Kesimpulan dari penelitian kami, yakni secara umum terdapat kesesuaian antara teori yang dikemukakan oleh Megan Wood dengan realita yang ada di Kampung Batik Sokaraja Banyumas, sehingga konsep wisata edutourism yang utuh dapat diterapkan dengan beberapa pengembangan dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan industri kreatif melalui peran pemuda sebagai pelopor, pengembang, serta pengkritis ide-ide cemerlang yang ada di Kampung Batik Sokaraja Banyumas. Demikian presentasi dari tim Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.